Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, pada kesempatan kali ini beda ya dengan eh, video-video yang kemarin. Untuk video-video yang kemarin itu kita sudah membahas tentang tutorial-tutorial undangan digital. Oke guys, untuk kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing ya, atau cerita-cerita dikit tentang pengalaman saya tentang bisnis undangan digital ini. Oke guys, ada yang menarik, ada yang perlu saya bagikan tentang bisnis saya di undangan digital ini. Oke guys, untuk sebelumnya saya itu udah mulai bisnis undangan digital ini tahun 2012 ya guys. Tahun 2019. Waktu itu saya masih kuliah semester akhir, sambil skripsi ya guys. Jadi saya mulai bisnis itu semester akhir, sekitar semester tujuan saya sudah mulai bisnis. Saya terinspirasi dari teman saya yang juga dia punya bisnis undangan digital juga. Terus saya juga membuka bisnis yang sama. Jadi kuliah sambil bisnis gitu untuk mencari tambahan uang saku gitu guys. Oke, dan ternyata bisnis yang saya lakukan ini cukup baik perkembangannya, penghasilannya lumayan, bisa buat makan, bisa buat beli baju sendiri gitu guys. Oke guys, waktu itu penghasilannya cukup lumayan ya guys. Menurut saya sih sebagai seorang mahasiswa penghasilan segitu udah cukup lumayan. Saya berpikirnya kayaknya saya nggak perlu bekerja deh kalau lulus karena saya udah punya bisnis gitu. Nah gitu guys, saya beruntung sekali pas waktu itu sudah punya bisnis pas waktu belum lulus kuliah ya guys. Nah ini guys, saya mau cerita sedikit. Di tengah-tengah bisnis saya itu, di tengah-tengah saya menjalankan bisnis undangan digital itu, ada salah satu konsumen dari luar negeri, yaitu dari Malaysia ya guys. Nah, pada waktu itu saya cukup kaget ya guys. Kok postingan saya bisa sampai Malaysia ya gitu. Kirain cakupannya hanya sampai di Indonesia, ternyata bisa sampai ke luar negeri guys. Saya nggak tahu, mungkin jangkauannya lagi bagus mungkin, atau mungkin karena iklan saya ya guys di akun lain, jadi jangkauannya itu sampai ke luar negeri. Oke guys, saya cukup kaget dengan orderan tersebut karena nggak seperti orderan biasanya, karena ini dari Malaysia. Wah, saya udah mikirnya ini bahasanya jelas berbeda gitu, bahasanya berbeda, adatnya juga berbeda. Sedangkan saya membuat undangan digital itu template-templatenya itu memakai adat Indonesia dan bahasanya juga Indonesia. Kemungkinan nanti banyak yang dilupa gitu, banyak revisi dan banyak permintaan. Oke guys, orderan tersebut itu dari negara Malaysia ya guys, dari negara Malaysia. Nah untungnya dari negara Malaysia, nggak dari yang lain yang jelas bahasanya bukan Melayu, itu jelas susah. Ini juga saya kesusahan untuk memahami bahasa Malaysia dan adat-adatnya juga. Nah gini guys, saya mau menunjukkan chattingan saya dengan konsumen saya dari Malaysia ini guys.
Nah ini guys, saya mau menunjukkan chattingan saya dengan salah satu konsumen dari Malaysia, namanya Kak Fitri. Nah ini Kak Fitri Malaysia. Oke, ini chattingannya banyak banget. Nah ini dimulai dari sini. Pertama chattingan saya pas waktu itu nama usaha saya Desain jasa pembuatan undangan. Ya Mbak, saya dipanggilnya Mbak. Nggak tahu di sana Mbak itu perempuan sama Indonesia atau ya Mbak, saya dari Malaysia, bisa order enggak Mbak gitu. Terus saya bilang bisa Kak gitu. Tahu dari Malaysia, saya bilang salam kenal Kak gitu. Dia bilang salam gitu. Terus saya kasih senyum. Dia tanya kalau uang Malaysia berapa Mbak gitu. Saya juga belum tahu ya, karena mata uangnya jelas berbeda. Mata uangnya apa ya, uang sana berapa harganya gitu, dia tanya. Saya cek di Google. Dia ngecek di Google. Terus saya ngasih tahu kalau harga undangannya 50.000 gitu. Nah terus dia ngasih nih screenshot konversi mata uang Indonesia ya ke ringgit atau sebaliknya. Nah dia bilang 50.000 Indonesia itu sama dengan 0,01 ringgit uang Malaysia gitu. Iya Kak, nggak pasti Mbak, bisa dicek balik lagi gitu, karena biasanya itu ada penurunan dan peningkatan kurs mata uang. Nah, jadi ini saya agak bingung juga dengan ini RM15 uang Malaysia. Saya lebih aja bisa KC no ACC enggak. Nah saya nggak paham itu masih siapa. Karena pahamnya di situ bilang minta akunnya. Terus saya tanya nomor rekening. Ya itu maksudnya. Terus saya kasih nomor rekeningnya. Nah, oke Mbak gitu. Dia tanya yang mana Mbak banknya. Terus saya kasih nama. Terus saya kasih tahu bank BRI gitu. Nah, terus yang mana situ kok nggak ada ya gitu. Nah, jelas ya di situ di Malaysia itu nggak ada bank BRI gitu, karena itu khusus Bank Indonesia. Nah terus dia bilang esok saja saya transfer. Oke Kak, boleh nggak kalau saya minta videonya sekarang Mbak? Nah saya bilang jadinya besok, terus saya kasih form undangannya. Oke Kak, itu datanya diisi dulu. Oke Mbak, malam berinai Mbak mau letak juga bisa nggak? Maksudnya dia mau ngasih tambahan malam berinai. Di Indonesia kan nggak ada ya, atau mungkin di Jawa itu nggak ada malam berinai, jadi saya kurang tahu itu. Ini udah beda adatnya. Sebelum akad nikah ada majelis untuk malam berinai Mbak. Ini dia kasih datanya. Ini saya kasih template-nya. Nah, akhirnya untuk pembayarannya itu pakai pulsa ya guys. Pakai pulsa.
dia milih template-nya ini, pilih template yang hitam. Nah, nggak ada esok saya uruskan transfer. Nah, dia transfer ini guys, transfer pulsanya. Nah, jadi dia transfer lewat Shopee ya guys, saya kirim lewat Shopee. Nah, ini bukti pembayarannya, pulsanya udah masuk. Nah, ini saya tawarkan lagunya Cinta Bertasbih. Nah, ini pembahasan, ini tambahannya malam perindah 21 HP 11 2019. Nah, ini mulai proses pengerjaannya ya guys, mulai proses pengerjaannya, revisi banyak banget revisinya tuh, banyak banget, banyak yang diminta, ada perubahan data juga. Saya mulai pusing ya guys, ini apa lagi, banyak banget yang dimasukkan. Saya udah mulai pusing di situ. Nah, ini ada yang salah, banyak banget revisinya. Ini dia kirim voice chat ya guys, bahasa ini kayaknya udah nggak ada, udah kehapus, udah lama tuh, banyak banget revisinya. Oke guys, akhirnya udah selesai. Ya guys, mungkin itu saja guys pengalaman dari saya tentang salah satu konsumen dari luar negeri, ada dari Malaysia. Cukup memberikan pengalaman bagi saya. Mungkin untuk kedepannya saya udah nggak kaget lagi karena tentang pengalaman juga. Mungkin itu saja sharing dari saya tentang masih berkaitan dengan undangan digital guys. Untuk next video mungkin saya akan update tentang tutorial undangan digital dan template gratis. Oke guys, mungkin itu saja. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kalau ada yang perlu ditanyakan bisa bertanya di kolom komentar. Sekian guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.